Ketemu lagi dengan Nisael. Kali ini Nisael akan berbagi tentang beberapa APE atau media pembelajaran yang bisa teman-teman gunakan di PAUD. Ada beberapa APE nih ya yang terpajang di Student Access Center kami. Ini adalah buatan dari mahasiswa PAUD yang digunakan untuk tugas akhir atau tugas membuat media pembelajaran di beberapa mata kuliah. Akan saya review satu-satu ya. Yang pertama, ini ada media yang bisa teman-teman gunakan untuk mengenalkan tentang metamorfosis kupu-kupu. Ini bagus banget. Seperti ini ya tampak semuanya. Kalian bisa kasih judulnya di sini tentang metamorfosis kupu-kupu. Kemudian kalian bentuk daun. Ini dari ranting dan juga kertas. Terus kalian bisa gunakan kertas origami untuk membuat daun yang dilipat. Kemudian ini telurnya juga dari kertas ya. Nah, ini untuk ularnya. Ini juga dibuat dari kertas yang diulir. Kemudian ada kepompong. Ini bagus banget kepompongnya. Dikasih kapas atau dakron juga bisa. Nah, untuk yang ini kupu-kupunya itu saya sarankan lebih besar ya. Kalau ini kan terlalu kecil jadi kayak bunga gitu. Yang paling atas bisa dikasih bunga sebagai hiasan. Oke, kita lanjut ke media yang kedua. Ini yang kedua itu ada kotak gitu ya, kotak yang bisa kita sebut dengan BC box atau BC board juga bisa. Ini terbuat dari kardus. Kemudian untuk melatih motorik halus. Untuk melatih motorik halus anak tuh bisa ini ya, menalikan sepatu atau istilahnya biasanya menjahit, memasukkan ke dalam lubang-lubang ini. Ini saya sarankan teman-teman bisa buat yang lebih besar untuk lubangnya, jadi menyesuaikan dengan usia anak. Kemudian ini ada kayak gini ya, yang bisa ditarik, jadi agar jari-jari anak itu bisa lentur. Oh, ini dari sedotan, juga kain flanel, ada zippernya juga. Nah, ini juga bisa untuk menghubungkan antara kancing yang berwarna biru dan juga biru yang pink dengan pink. Nah, ini tuh ada beberapa sisi yang bisa digunakan ya. Sebentar. Jadi sebetulnya bentuknya tuh seperti ini. Ini bagian yang ditaruh di atas. Kalau kalian terinspirasi dari sini, ini bisa kalian desain sesuka kalian. Ini bisa digunakan juga di sisi ini untuk beberapa permainan. Kalau yang di sisi sebelah sini, ini ada zipper yang bisa digunakan anak-anak untuk belajar meresletingkan baju. Tuh, biasanya mau pakai baju anak sendiri juga boleh. Kalau mau pakai APE atau media juga boleh. Ternyata di sebelah sini juga ada ini zippernya juga. Ini kalau kalian terinspirasi mau buat ini, oke, silahkan. Kita lanjut ke media atau APE yang ketiga. Ini ada permainan sepatu ajaib ya. Ini hampir sama kayak tadi. Ini dari kardus yang didobel, kemudian dikasih kertas sebagai covernya. Kemudian ini juga kardus yang
kasih warna putih. Kemudian ini talinya mereka pakai tali sepatu, jadi sama kayak sepatu asli gitu ya. Jadi anak-anak tuh belajar untuk menalikan sepatu sendiri. Ini berguna untuk mengasah, menstimulasi motorik halus anak. Kemudian kita lanjut ke yang keempat. Yang keempat ini teman-teman itu ada kayak gini ya. Ini tuh bisa untuk menghubungkan ke sini. Oh sorry, ini udah copot. Kan kayak gini, harusnya kan gini, dicopot. Ini untuk belajar penjumlahan sederhana untuk anak usia ini. Jadi kalau dulu waktu TK tuh saya punya kayak sempoa, tapi lebih apa ya, lebih sederhana gitu kan, bentuknya juga kayak gini. Nanti ini misalkan 3 ya, nanti ini juga 3, 1 ke bawah, es krimnya tuh ada 3 gini, 3 tambah 3, jadi kayak gini ke bawah. Es krimnya taruh bawah. Jadi ini nggak berhubungan sama warna sih, cuma bisa digunakan untuk pola, mengenalkan pola ABC itu juga bisa. Nanti dihitung. Ini harusnya tuh bisa dihapus pakai spidol yang biasa aja, word maker, sehingga nanti anak-anak bisa menulis sesuai yang mereka hitung, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini ya, aku taruh di bawah. Ini tuh kecil banget tapi bagus kalau menurut saya. Bentuknya kayak lemari gitu, kecil banget, bisa dibawa ke mana-mana. Mereka buatnya dari kardus ya. Terus ini ada tetekannya gini untuk membuka, dan ini ya rapat banget sih kalau menurutku. Oke, kita buka isinya apa. Ternyata di sini tuh ada huruf dan juga ini saya keluarkan semua ya. Ini tuh ada huruf-huruf ya teman-teman, sama ada gambar-gambar hewan. Ini bisa kalian gunakan untuk tema hewan atau binatang, misalkan ayam. Nanti anak-anak bisa menuliskan ayam gitu, mereka cari huruf yang ada ini sesuai. Ini ya, saya kurang Y, mau cari huruf Y. Mana sih, ada nggak Y nya atau udah hilang ya? Oh, ini ketemu. Nah kayak gini loh teman-teman, bagus kan? Ini ya, ini bisa untuk kognitif, bisa untuk bahasa, kemudian mengenalkan warna. Untuk kognitif itu juga bisa, anak mengenalkan simbol, anak mengenal simbol-simbol, mengenal dan bisa menyebutkan nama-nama hewan. Ini bahasa bisa ya. Kemudian kalau kalian mau mengajak anak untuk berhitung, menghitung jumlah binatang yang ada di sini tuh bisa. Ada berapa? Oh, ini ada ayam, ular, katak, ada gajah, ada babi,
terserah sih kalian kalau terinspirasi dari kotak ajaib ini atau lemari ajaib ini, itu bisa kalian gunakan sebanyak-banyaknya, binatang atau bentuk buah, bentuk bunga, macam-macam, terserah. Kalian bisa buat kotak ini sebanyak-banyaknya sesuai tema. Kemudian kalau mau lebih hemat, yang bagian hurufnya itu bisa kalian gunakan untuk semua tema gitu. Nah, kemudian buatnya ini seperti apa? Aku tuh ada ya video untuk buat ini. Kalau aku sebut ini stiker tanpa print gitu. Kalau yang punya aku dulu, kalau ini memang dia ngeprint ini ya, gambar binatangnya ya. Kalau kalian pinter gambar, itu aku saranin nggak usah pakai print, kalian gambar aja sesuai yang kalian suka, terus dikasih solasi nih, solasi depan sama belakang. Kalau mau untuk papan flanel atau lainnya boleh dikasih kayak gini, tapi misalkan nggak ditempel, ini nggak usah dikasih, jadi lebih hemat gitu. Di videoku yang lama tuh ada buat stiker tanpa print, jadi gambarnya ini aku gambar sendiri. Kalau kalian mau lebih cepat, mau ngeprint juga boleh, tergantung kreativitas dari kalian masing-masing. Kalau aku sebagai pengajar ya, lebih ini prefer ke yang gambar sendiri sih. Ini bagus banget kalau menurutku, karena bisa untuk semua aspek perkembangan, tinggal menyesuaikan sama tema aja. Kalau kalian mau untuk nilai agama moral ya, bisa menyesuaikan dengan misalkan rumah ibadah dari berbagai agama. Kemudian kalian bisa kalau untuk sosem itu juga bisa, bahasa, fisik, motorik dan lainnya. Oke, kita lanjut ke media selanjutnya. Lanjut ke media atau APS selanjutnya. Ini ada MEC atau mobil edukasi cerdas. Ini dari mahasiswaku cowok. Nih, bagus. Coba lihat. Ini anak cowok pasti suka. Nah, ini sebenarnya tuh di bawahnya tuh ada ini loh, kayak tempat buat ini. Nautin ini, nggak kelihatan aku. Nah, ini bisa dibawa kemana-mana, ada talinya kalau misalkan anak-anak mau pakai. Terus ini tuh ternyata di dalamnya sini tuh ada ini, bisa dibuka yang ini, cuman agak pelan-pelan ya. Bentuknya tuh kayak ini loh teman-teman, kayak ini loh, bisa jadi ada kayak sate gini ya, sate balok. Terus ini bisa diputer-puter kayak rubik juga ya, ada kayak gininya gitu. Udah ada gambaran ya. Kalau kalian mau pakai kayak gini, ini tuh dari kayu, dia dari kayu, terus diwarna, bisa pakai pilok atau pakai cat warna perak, atau terserah kalian sih. Ini terbuat dari tutup botol, terus ininya tuh kayak spons gitu, di warna hitam. Ini dari stick es krim. Gimana? Mau buat kayak gini? Boleh. Kita ke media yang selanjutnya. Ini tuh mereka tuh bikin kayak apa ya, kayak bisa diputar-putar gitu, tapi ini nggak bisa. Nah, ini buat rukun Islam. Cobain deh, nggak bisa. Dilem soalnya. Iya. Ini harus, bisa diputer ini. Atau mungkin di sini harusnya ada tortor juga. Harusnya ada ini apa namanya, kayak panah gitu ya. Jadi ini untuk yang nomor 1 syahadat, nomor 2 sholat, nomor 3 zakat, 4 puasa,
haji gitu. Kalau teman-teman mau buat kayak gini, iya saranku dikasih itu sih, apa namanya, kayak ada panah gitu buat tebak-tebakan. Terus judulnya ini kan ada judulnya ya, tapi nggak terlalu kelihatan, kurang sempurna. Oke, ini ada media yang terakhir, nggak tahu apa maksudnya ya. Coba kita buka ini ya, mau pakai tali pita bagus sih. Coba kita buka. Anak-anak tuh pasti penasaran ya. Wah, apa ini? Oh, hiasan. Ini ada tentang rukun iman. Terus yang pertama harusnya syahadat ya, syahadat. Ada kodok kodar. Taruh mana nih? Oh, taruh sini. Kodok kodar tuh harusnya di sini. Ini apa? Percaya kepada hari kiamat kelima, keempat. Oh sorry, bukan syahadat ya. Yang pertama tuh Allah. Percaya kepada Allah. Oh ini yang pertama. Yang pertama, rukun iman adalah percaya kepada Allah. Aku tadi tak kira rukun Islam. Oke, ini yang pertama. Kedua, percaya kepada malaikat. Kita buka. Oh, di sini ada mungkin 10 nama malaikat Allah kali ya. Oh iya. Jibril dulu harusnya. Jibril, Mikail. Ini lucu ya. Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik. Ridwannya mana? Oh ini Ridwan. Bagus nih. Tapi agak ini ya, kalau mau nutup juga agak kesulitan. Ya gitulah. Oh ini dikasih dikasih kayak gini. Oke, ini 10 malaikat Allah. Terus percaya kepada kitab Allah, itu yang ketiga. Ini ada kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Oke. Percaya kepada Rasul. Ada 25 nabi dan Rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kalau menurut saya ini tuh bagusnya dipakai untuk SD ya, untuk anak-anak SD. Kalau untuk anak PAUD itu kenalkan dulu tentang 6 rukun iman. Itu aja dulu. Ya boleh disebut-sebutkan kayak gini, tapi ini terlalu banyak bacaannya. Ini bagus, tapi belum semua anak PAUD itu bisa mengikuti. Meskipun untuk anak usia 5-6 tahun itu ada yang sudah bisa, ada yang masih kesulitan. Jadi ini cocok untuk anak SD kelas 1, kelas 2 itu cocok. Ini ya, percaya kepada hari kiamat. Coba sambil mengeja ya, kiamat. Oke, bagus. Yang terakhir adalah percaya qada dan qadar. Bisa dijelaskan qada itu apa, qadar itu apa? Kan itu kan masih sulit gitu loh kalau untuk anak usia dini. Tapi ini bagus bukunya, medianya, API-nya bagus. Oke, bisa ditali lagi. Oke, teman-teman semua, itu tadi ada beberapa APE atau kalian juga bisa gunakan untuk tugas media pembelajaran di kampus kalian ya. Itu semuanya bagus, ada main plusnya, tapi itu kalian bisa membuat media pembelajaran sendiri tuh udah bagus. Karena di PAUD ketika kalian nanti terjun ke lapangan itu kadang kita terkendala pada dana ya, dana dari sekolah, dari lembaga atau dari pemerintah, itu kita kesulitan gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas ya, yang bisa kita daur ulang menjadi APE yang
bermanfaat untuk anak didik kita. Karena kita kalau mau beli balok yang pabrikan dari dari kayu kayak gitu, dari plastik gitu, itu kan mahal gitu. Kita misalkan bisa beli itu kadang tidak sesuai dengan rasio jumlah anak, antara APE dan juga jumlah anak itu biasanya terbatas sehingga rawan untuk berebut. Kita bisa buat sendiri dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, sehingga keterampilan kita, kreativitas kita akan terasah, dan juga kita bisa memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Itu saja. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa ketik di kolom komentar ya. Ini nggak hanya untuk mahasiswa aja, tapi jika ada guru PAUD yang menonton video ini, semoga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk membuat APE yang berkualitas untuk anak didik kita. Kalau misalkan kalian mempersiapkan untuk lomba APE, kalian bisa berkreasi, mencontoh APE yang ada tadi, dan juga bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tema, dan juga dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Pasti saya yakin kalian bisa membuat yang lebih bagus dari ini dan lebih kreatif lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya untuk video di YouTube ini saya lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.